Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sarabakato kururobosidia. Hamburia masanto pokumburia bakasumbi. Limina hayasidiba. Takantoro loboside karaba. Kunda shida bakashadaba. Kami tahu hidup kami bergantung kepadamu ya Tuhan. Bukan pada keadaan, bukan pada harta dan kekuatan kami, tapi hidup kami hanya bergantung padamu. Teguhkan seluruh jemaatmu, khususnya di PD Victory yang ada. Kami percaya janjimu. Kau juga menyertai Tuhan, hambamu Ibu Eli bersama tim yang ada. Kami percaya janjimu. Dan juga Engkau memberkati semua yang mengikuti acara ini. Pada waktu yang indah ini, Engkau berkati dengan cara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Indonesia. Haleluya. Selamat malam buat semua yang ada di Indonesia dan juga beberapa saudara yang lain yang saya lihat di sini. Juga yang di Eropa, selamat siang. Karena ada beberapa yang ikut. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa yang pertama, bahwa waktu saya ditanya dengan tema yang akan dibagi pada hari ini, saya berdoa, saya pikirkan apa yang terbaik, gitu. Nah, di situ juga Tuhan taruh di hati saya bahwa walaupun masa seperti ini, walaupun istilah yang dipakai di dunia ini dan yaitu istilah pandemi, ya, yang membuat ekonomi, kesehatan, bahkan sampai mempengaruhi rumah tangga, beberapa pribadi jadi stres. Tuhan bilang bahwa hidupmu, hidup gereja Tuhan, hidup anak-anak Tuhan tidak tergantung pada keadaan. Nah, kalau saudara bilang amin, saudara boleh kasih jempol ini. Amin, ya toh. Haleluya. Nah, kalau saudara mau bilang haleluya, saudara boleh goyang-goyang ini. Ini saya ajari di jemaat saya di Belanda. Jadi kalau bilang amin, mari sama-sama katakan. Jempol, amin. Terus haleluya, ya mantap, mantap. Jadi kita semangat sama-sama. Momen, kalau gitu saya arahkan dulu. Yes, oke. Nah, saya teruskan. Terima kasih yang pertama untuk Ibu Eli sebagai pemimpin di PD Victory yang telah juga memberi kesempatan untuk saya bisa melayani ini. Yang kedua, saya senang ketemu sahabat lama, namanya Ibu Yohana dari Semarang. Dia yang mengontak saya awalnya untuk bisa melayani di Semarang. Nggak taunya sangat dekat dan berhubungan dengan Ibu Eli di Surabaya, yang saya sudah kenal juga. Dan saya senang bahwa hari ini Tuhan kasih keteguhan atau peneguhan bahwa kita nggak tergantung apapun. Itu sebabnya tema hari ini yang saya bagi hari ini adalah langkah-langkah untuk mengalami pelipat gandaan. Itu bahasa Indonesia ya. Pelipat gandaan. Dalam bahasa Inggrisnya mesti lebih bagus kayaknya karena tekanannya beda di kata-kata saja, yaitu multiplication. Ya, multi itu terjemahannya susah di Indonesia, ya. Hanya diterjemahkan pelipat gandaan. Saudara bisa buka dalam Kejadian 1:28. Kejadian 1:28 itu tertulis di sana. Langsung saja saya lihat ayat ini, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Kata itu yang saya mau ambil. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Bahkan ditambahkan di sana, penuhilah bumi. Iya. Nah, kata beranak cuculah ini diambil dari kata be fruitful dan bertambahlah banyak ini multiplikasi, multiply. Iya. Jadi Tuhan mau kita itu tetap berbuah terus bermultiplikasi di segala bidang, baik dalam rohani, baik dalam hal bisnis, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam kasih, kita mesti berbuah. Baik juga dalam memuridkan orang-orang. Karena Tuhan bilang, beritakan Injil dan jadikan semua bangsa muridku. Jadi kita ini dipanggil bukan hanya untuk jadi percaya saja, tapi akhirnya bisa memuridkan orang lain. Puji Tuhan. Jadi kata ini yang saya ambil dari Kejadian 1:28, yaitu be fruitful and multiply. Ya. Nah, ada hal yang penting saudara ketahui, ada 4 langkah saya simpulkan, yaitu
supaya kita alami pelipat gandaan atau multiply. Yang pertama, saudaraku, untuk mengalaminya, makanya saya senang istilah yang dipakai persekutuan doa, ya, karena multiply atau pelipat gandaan akan terjadi. Yang pertama, taburlah doa, menabur doa. Kenapa? Apa yang saudara tabur itu yang saudara tuai. Tabur sedikit, menuai sedikit. Tabur banyak, menuai banyak. Gitu. Pastor Osborne, T.L. Osborne, yang sudah almarhum, sudah meninggal, yang pernah ke Indonesia, dan waktu itu T.L. Osborne datang ke Indonesia diterjemahkan oleh Bapak Johan Masbah almarhum juga. Dua orang yang luar biasa mencatat sejarah penginjil yang luar biasa pada zaman itu, zaman 40-an sampai zaman 70-an. T.L. Osborne sampai 80, T.L. Osborne berkata begini, banyak berdoa, banyak berkat. Ya, toh? Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. So, jadi kita perlu menabur doa. Mari kita lihat langsung Kisah Rasul 1 ayat 14a. Saudara boleh buka, karena sebagian besar di rumah lebih bagus kalau saudara bawa atau pakai Alkitab yang manual, yang seperti ini, supaya saudara bisa coret. Ya, toh? Kalau saudara sudah terbiasa dengan yang elektronik, dengan handphone atau dengan laptop, ya, atau iPad, nggak apa-apa. Tapi saya membiasakan pakai ini, Alkitab manual. Kenapa? Kalau nanti aplikasi semua dihapus, ya, saudara susah cari Alkitab, saudara masih punya yang manual ini. Amin. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-14a. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Luar biasa, ya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 ini menulis itu sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sebelum ada pencurahan Roh Kudus, mereka menanti janji Bapa. Tuhan bilang, Yesus berkata, nantikan janji Bapa. Nah, untuk nanti janji Bapa itu, saudaraku, nggak taunya disuruh ambil waktu untuk bersekutu, berdoa. Amin. Yes. Boleh kasih jempol lagi? Haleluya. Amin. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini penting sekali. Jadi kita mesti tabur doa kalau mau lihat multiplikasi. Ya. Oke, coba katakan pada sebelahmu, ya, berdoa gitu. Kalau depan ada, kalau nggak ada depannya, layarnya aja. Katakan berdoa. Tabur apa? Doa. Tabur apa? Doa. Katakan lagi, doa. Ya, toh. Ini penting, ya, toh. Saya teguhkan Kisah Rasul 2 ayat 47. Kisah Rasul 2 ayat 47 berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Tiap-tiap hari. Ya, luar biasa, ya. Setelah 3.000 orang bertobat, terus apa yang terjadi? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2:47. Nah, kalau saudara lihat ayat itu, di situ tertulis bahwa mereka selalu berdoa. Ya, di Kisah Rasul 2 ini, saudara, sehingga Tuhan menambahkan orang-orang. Yes. Di ayat 42-nya ditulis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kata persekutuan itu bukan cuma duduk-duduk. Mereka kalau bersekutu itu menyembah Tuhan, berdoa. Ya, murid-murid Yesus mengalami hal ini, yaitu multiplikasi dalam hidup mereka. Nanti saya akan bagikan terus, dan itu adalah kunci. Jadi saya bagikan yang pertama, apalagi ini bicara di persekutuan doa victory. Wah, ini saya senang. Namanya udah keren. Namanya itu persis nama saya. Nama saya itu Victory. Jadi ini cocok saya di tempat yang benar kalau itu, ya. Persekutuan doa Victory, gitu. Nama saya itu Victory mestinya. Terus tapi dimasukkan ke KTP jadi Victor. Tapi aslinya di buku orang tua saya, buku kelahiran, itu Victory. So. Artinya berkemenangan. Jadi persekutuan doa victory, persekutuan doa berkemenangan. Haleluya. Amin. Kalau saudara ada di persekutuan doa ini, saudara menikmati kemenangan-kemenangan. Ya, katakan amin, jempol. Yes, haleluya, kemenangan, ya. Puji Tuhan. Nah, saya teruskan. Kenapa ada kemenangan? Karena Yeremia 33 ayat 3. Ya, Yeremia 33 ayat 3, saudara bisa lihat
Enggak tahu bisa di layar atau enggak, tapi enggak apa-apa. Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata di situ, berserulah kepadaku. Ya, maka dikatakan aku akan menyatakan perkara-perkara besar, perkara-perkara yang belum pernah kamu pahami. Saya ulang ya, berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau, kata Tuhan. Aku akan jawab dan akan memberitahukan padamu hal-hal besar, hal-hal yang besar. Ya, kenapa? Karena Allah kita besar. Amin. Buat kita nggak terjangkau, itu besar. Kata hal-hal besar ini adalah hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal kita. Gitu. Saudara, sebelum handphone yang saudara pakai, sebelum laptop, iPhone, saudara pegang, ya kita nggak bisa bayangkan bisa seperti ini. Nggak pernah tahu. Bagaimana foto nggak perlu alat besar-besar, cuman alat kecil aja bisa dipakai. Dulu pada tahun 70-an, saya nonton filmnya, waduh, mengagetkan, apa bisa ya, apa mungkin ya, nggak taunya bisa loh, bisa. Nah, buat Tuhan ini mudah sekali. Tapi buat kita yang hidup pada tahun 60-an atau 70-an, waktu dibuka seperti ini, kaget-kaget, wah masa bisa ya? Sampai ada film dibuat namanya Mission Impossible. Mission Impossible itu pakai alat-alat yang seperti kita pakai sekarang. Sekarang sudah tidak canggih. Dulu dianggap canggih. Iya. Nah, saya mau bilang, ada perkara besar. Perkara besar itu artinya perkara yang tidak terjangkau. Dan oleh pikiran kita, tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Para pengusaha, kalau engkau ada di sini, ya, saya mau bilang, ini kuncinya. Ambil waktu sembahyang, berdoa. Kau akan lihat hal-hal besar yang nggak terpahami. Bayangkan orang Israel waktu berperang, mereka dikepung, mereka nggak punya senjata yang lengkap, nggak punya senjata yang cukup besar, nggak punya orang yang banyak, mereka dikepung di padang gurun. Mereka pasti mati, mereka pasti kalah. Saudara, apa yang terjadi? Ya, Yosafat berkata, kita mesti cari hamba Tuhan. Kita harus cari seorang hamba Allah untuk memberi nasihat, memberi tuntunan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Raja itu berkata, oke, siap. Jadi raja itu pengusaha-pengusaha kalau zaman sekarang itu mesti kumpul sama pendeta gitu. Amin, gitu. Haleluya. Orang-orang percaya harus dekat dengan gembala, dengan hamba-hamba Tuhan supaya benar gitu. Saudara, saya mau katakan karena saya dengar berita macam-macam bahwa ada banyak hamba Tuhan yang salah. No problem, saudaraku. Yang salah biarin kalau mereka tidak mau bertobat, tapi yang benar lebih banyak. Kenapa? Karena yang negatif seringkali suaranya lebih besar. Halo? Iya toh? Jadi jangan mau. Banyak pendeta yang luar biasa. Orang-orang yang hebat, gembala-gembala saudara mungkin. Itu orang-orang yang luar biasa. Ya. Yang jelek cuma sedikit, yang keliru ada. Saudara, contoh. Banyak ayah di muka bumi ini. Banyak orang tua di muka bumi. Yang jelek ada. Tapi banyak yang benar. Haleluya. Amin. Kita beri jempol dulu ya. Maka Yosafat itu cari hamba Tuhan dan datanglah Elisa. Iya. Mika. So apa yang terjadi? Tuhan menjawab dengan cara ajaib. Dia cuma bilang waktu urapan Tuhan turun, dia bilang, dengar, kamu buat parit-parit. Kamu tidak akan ada hujan, tidak ada angin, tapi parit-parit itu bisa penuh. Air akan ada di sana. Ya, dan bagi Allah tidak mustahil. Yang kedua, kau akan menghancurkan musuhmu. Dan hari itu besok, waktu mereka sedang menyembah Tuhan, 2 Raja-Raja 3, waktu mereka menyembah Tuhan, air datang ke parit-parit itu penuh. Luar biasa, waktu mereka menyembah Tuhan. Jadi waktu engkau berdoa, yakinlah kuasa Allah bekerja di belakang saudara. Amen. Haleluya. Allah kita luar biasa. Oke. Nah, yang kedua, Yakobus 5:17. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau mau berdoa, saudara benerin dulu supaya nyambung gitu. Saudara kalau punya handphone itu nggak bisa langsung ngomong, nggak bisa. Saudara mesti nyalain dulu, saudara pencet nomornya yang benar, itu jangan lupa. Kalau belum di-charge, baterainya sudah habis. Kalau sudah nggak charge, nggak bunyi apa-apa. Begitu juga kalau bersekutu sama Tuhan, kita periksa diri kita. Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Doa orang benar
besar kuasanya. Yang percaya katakan haleluya. Boleh goyang tangan saudara. Amen. Mantap. Yang kedua, Soku, ini penting. Apa yang kedua? Untuk bisa mengalami pelipat gandaan penting. Menabur hidup. Saudara harus tabur hidupmu. Ya. Kisah Rasul 15 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 15 26 sebab 25 sampai 26. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepadamu, yaitu 2 orang, langsung saya loncat, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Itu dasarnya saya sebutkan. Nah, saya hubungkan dengan Mazmur 126. Mari kita lihat. Mazmur 126. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ya. Semua saudara yang hadir, semua pelayan Tuhan, semua saudara yang ada di PD Victory, dan semua pengusaha, semua yang rindu untuk pelipat gandaan, ayo buka hatimu. Biarkan Tuhan bekerja. Ayat ini bilang, ayat 5. Orang-orang dikatakan yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ini bicara tentang hidup selalu. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Akan menuai dengan bersorak-sorai itu terjemahannya berkata gini, akan menuai dengan satu kesukaan yang besar karena hasilnya luar biasa. Itu maksudnya. Iya. Nah, diterjemahkan langsung bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Artinya begini, saudara. Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dia tidak akan pulang dengan biasa-biasa. Dia akan pulang dengan kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Ini yang luar biasa. Jadi orang yang menabur hidupnya ya di dalam Kristus. Saudaraku, kalau saudara dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, ingatlah ya, dalam studi saudara, ingatlah apa yang saudara lakukan itu saudara lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara akan memberikan segenap hidupmu, gitu. Ya, kalau bisnis saudara tidak berikan seluruh hidupmu, nggak akan hasil apa-apa, sama sekali. Saya mengerti, saya melayani di Belanda, tidak gampang. Iya. Saudaraku, saya katakan, waktu Tuhan suruh saya ke Belanda, tidak ada undangan, tidak ada yang support saya untuk datang ke sini. Iya, dan saya harus memulai di sini, di Belanda ini. Iya. Saya pernah tinggal di kamar yang 3x4, kayak Pak Soto di Indonesia, 3x4. Gitu. Saudara, istri saya kalau tempat tidurnya cuma satu, bajunya cuma lemari plastik. Ya. Di Belanda, tapi hidupnya kayak di pedalaman di desa Indonesia. Saudara, berat sekali. Ya. Apalagi istri saya lagi hamil. Jadi kalau saya tidurnya terlentang gini, istri saya harus miring. Kalau istri saya yang terlentang, saya yang miring. Tidur pun gantian. Tapi kita berhidup, saudaraku. Iya. Mati untuk Kristus, mati untuk pekerjaan Tuhan ini, mati untuk gereja ini. Apa yang terjadi? Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Amin. Bertumbuh, saudaraku. Saya ditelepon beberapa teman hamba Tuhan, kenapa buka di kota Delft? Kota Delft itu kota mahasiswa dan kota turis. Artinya gini, yang pertama kritis, orang-orangnya nggak ada yang gampang. Yes, betul. Itu membuat saya belajar. Saya harus banyak baca buku, gitu. Saya baca, tapi terutama Alkitab itu komplit. Amin. Yang kedua yang saya mau bilang sama saudara, penting untuk saudara ketahui bahwa waktu dibilang itu susah karena itu kota turis. Delft itu turis city. Saudara kalau ke Belanda harus mampir sini ya. Kalau enggak, saudara nggak bisa pulang tuh. Nanti saya cegat di jalan. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, di Delft ini, saudaraku, ini kota tertua di Belanda, Delft. Ini kota kerajaan. Raja-raja dikubur di kota Delft. Ya. Dan VOC waktu Vereniging Organisasi Company ini membangun bisnis ya dengan Indonesia pada masa awal-awal itu saya mau bilang dibangun di Delft. Jadi penting kan kota ini. Tapi karena ini kota turis, kalau minggu sepi, orang semua nggak ada, yang ada turis semua tidur. Yang buka cuma di city, jualan souvenir, kopi, restoran.
Itu maksudnya. Dan student pulang semua. Gitu. Jadi sepi. Saudaraku, saya mau bilang pada saudara, di dunia ini tidak ada yang mudah. Beritahu dirimu, tidak ada yang mudah di bumi ini. Kalau ada orang nawarin, Pak, ayo Pak, bisnis ini Pak. Wow, ini apa di Indonesia ada istilah kerjasama itu. Apa tuh ya, lali aku sampean. Ya, nanti bisa multi Pak, langsung ya. Oh, nanti Bapak dapat sekian juta, sekian miliar dalam waktu ini. Kalau Bapak omong kosong, hidup ini di dunia tidak ada yang mudah. Kalau ada yang mudah itu namanya kematian. Ya, mati itu gampang, hidup itu susah. Halo, dan saya mau bilang sama saudara, makanya kita perlu berjuang. Dan dari 1 orang, 2, 5 orang, 1 orang Belanda bertobat dan seterusnya sampai berdiri 1 gereja, 2 gereja, 3 gereja, 4 gereja. Saya mau bilang sama saudara, kita harus berhidup. Kalau saudara mau melihat multiplikasi dalam bisnismu, beri hidupmu. Kau akan lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Saya singgung sedikit ya. Waktu itu ada waktu Tuhan Yesus berkhotbah, ada 5.000 orang laki-laki kumpul, nggak tahu istrinya berapa yang kumpul, ya anaknya berapa saya kurang tahu, cuma dibilang 5.000 laki-laki. Bayangkan. Terus Yesus bilang, karena sudah malam, murid-muridnya bilang, Tuhan sudah malam. Ya, oh maaf, baterainya habis. Sorry, dibilang, suruh mereka pulang, kata mereka. Apa yang terjadi, saudara? Yes. Oke. Nah, saudara, waktu mereka bilang pada Yesus, Tuhan, suruh mereka pulang karena hari sudah malam. Ya, Tuhan bilang apa pada mereka? Beri mereka makan. Mereka 12 rasul bingung, so. 5.000 orang. Ya, kasih makan seberapa besar, seberapa banyak, bagaimana? Itulah manusia. Itu keadaan kita. Saya mau bilang sama saya, jangan takut. Ada Tuhan yang menyertai kita. Asal kau beri hidupmu dulu. Amin. Persekutuan doa Victory bisa berdiri karena Ibu Eli memberi hidup untuk persekutuan doa ini. Kalau tidak akan jalan. Betul kan gitu ya Bu Eli ya? Ya, dan pengurus yang terlibat, kalau engkau juga memberi hidupmu, waduh, ini berdampak luar biasa. Amen. Beri hidupmu untuk pelayanan persekutuan doa Victory. Beri hidupmu untuk bisnis saudara, untuk rumah tanggamu. Beri hidupmu, maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menabur harta. Yang pertama, menabur doa. Yang kedua, menabur hidup. Yang ketiga, menabur harta. Karena ada orang pikir kalau dia memberi, dia kurang. Alkitab ngajarnya lain. Beri, maka kamu akan diberi. Mari kita lihat dulu Kisah Rasul 4, ayat 33 sampai 34. Yes. Oke. Kisah Rasul, cepat-cepat saja. Yes. Kisah Rasul 4, ayat 33 sampai 34 berkata di situ. Oke, saya baca saja ya. Dibilang, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan bersejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberi kesaksian, tadi saya baca 32, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa untuk dipersembahkan. Itu zaman itu luar biasa sekali. Murid-murid itu, harta bukan jadi barang ikatan hidup mereka. Harta bukan menjadi yang nomor 1 di dunia dalam hidup mereka. Harta bukan membuat mereka terpaku di sana atau takut kalau berkekurangan. Ayat ini berkata, mereka bawa, mereka sempat jual tanah, mereka jual rumah, mereka bawa ke rasul-rasul, dipersembahkan di sana. Dan waktu saya baca tadi ayat 33, mereka hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Amin. Itu luar biasa. Saudaraku, tadi kita sudah baca,
waktu kita menabur, kita akan menuai, yaitu dalam Mazmur 126 tadi. Mungkin sampai air mata. Tapi waktu engkau beri, engkau memberi di dalam Kristus, Tuhan akan buka jalan. Contohnya apa? Waktu itu begini, tabut Allah waktu itu sempat ditinggal di rumah Obed-Edom. Nggak bisa terus perjalanannya. Saya nggak bahas karena waktunya singkat. Nggak bisa terus. Ditinggal di rumah Obed-Edom. Ya, Daud pulang. Ya, nggak berapa lama, saudaraku. Hanya 3 bulan. Maka Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah. Saya nggak bisa bayangkan. Kenapa dikatakan berlimpah-limpah? Karena berita Obed-Edom diberkati itu sampai ke Daud, Raja Daud. Saudaraku, istana itu nggak kurang apa-apa. Kalau nggak ada sesuatu yang spesial, berkat yang hebat, nggak mungkin Daud tertarik sama tabut itu. Nggak mungkin berita semacam itu menggoyah, menggetarkan istana. Nggak mungkin, saudara. Tetapi yang didengar oleh Daud, Obed-Edom diberkati berlimpah. Kaget Daud. Daud langsung bilang, kita bawa tabut itu. Kalau saudara rindu, perhatikan kata ini. Kalau saudara rindu mengalami lawatan Tuhan juga secara rohani, secara jasmani, secara jiwani, dengarkan cerita ini. Seperti yang Daud alami. Dia langsung pikirkan, tabut itu harus ke rumah saya. Kalau engkau ingin lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, kalau saudara ingin alami pelipat gandaan, maka Daud datang ke sana. Dia atur cara yang benar, dan apa yang dikatakan dalam 2 Samuel pasal 5, nanti saudara baca sendiri, setiap 6 langkah, saudara, Daud potong 1 lembu. Dan lembu yang dipotong sama Daud itu bukan lembu sakit-sakitan, ya, yang ini aja dah, yang memang sudah tidak berguna. Tidak, saudara. Daud itu kalau memberi untuk Tuhan, Daud lakukan yang terbaik. Amin, saudara. Lakukan yang terbaik. Saudara, apa yang terjadi? Tiap 6 langkah. Lah, rumahnya Obed-Edom, kalau saudara pernah ke Israel, yang pernah jalan-jalan ke Israel, saudara kalau jalan-jalan ke Israel, saudara bawa Alkitab, jangan souvenir yang dituju nomor 1. Tapi cerita-cerita ini loh. Coba lihat rumah Obed-Edom itu di mana gitu. Amin, saudara. Lihat rumah Obed-Edom di mana. Ya kalau pengusaha sih memang pasti lihat barang-barang begitu. Kenapa? Dia lihat gini langsung, tak bikin di Indonesia ya iso ini habis itu saya jual itu, nggak usah beli di Israel, di rumah saya juga bisa, itu pengusaha itu. Dia bisa lihat kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau saudara ke Israel, please saudara perlu cari yang kayak gini. Ya, rumah Obed-Edom itu di bukit. Makanya waktu itu dikatakan sapi yang bawa tabut itu sempat tergelincir. Ya, karena dia turun. Ya, kalau pernah tahu ke Israel, saudara tahu apa yang terjadi? Itu dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem itu bukan cuma beberapa menit dari rumahnya, itu jauh. Nggak tahu berapa langkah. Setiap 6 langkah Daud potong sapi. Tiap 6 langkah lembu dipotong. Apa maksudnya? Daud mengerti korban itu menyenangkan Tuhan. Amin. Kalau engkau menabur hartamu, kalau engkau diberkati lewat persekutuan doa Victory, kau juga harus terlibat seperti Ibu Eli bersama tim. Mereka berikan juga hartanya untuk supaya Tuhan pakai persekutuan doa Victory menjadi berkat bagi orang banyak, bagi Indonesia, bagi dunia kalau perlu. Bagikan semua. Berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan juga keuanganmu. Kau yang di gereja, dimanapun kau berbakti, berikan. Katakan pada gembalamu, aku punya ini, aku mau memberi supaya gereja ini maju. Untuk pelayanan di Indonesia, saya berdoa supaya ada orang-orang yang berani memberi seperti ini. Indonesia diberkati Tuhan. Saya katakan ini di Belanda, saudara. Dulu Belanda ini sampai sekarang memang secara dana sosial, Belanda hebat sekali. Kalau ada gempa bumi, apalagi di Indonesia, Belanda langsung kirim. Ya. Tapi di gereja, banyak orang takut sekarang. Banyak orang nggak berani memberi. Saya mau bilang sama saudara, kau lakukan untuk Tuhan. Gitu. Amin, saudara. Jangan pikirkan tentang apa saja yang negatif, jangan. Yang negatif itu bukan dari Tuhan. Iya. Positifkan hidupmu untuk datang pada Tuhan, percayai Tuhan. Dan Daud dikatakan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Daud diberkati Tuhan dan sampai cucunya pun diberkati luar biasa. Amen. Beri tepuk tangan dan berikan jempol, saudara. Haleluya. Amin. Mantap. Yang terakhir, saudaraku. Ya, haleluya. Pak Frans, saya masih ada waktu berapa menit nih Pak Frans?
Masih ada Pak. Oke. Oke, 15 menit juga boleh. oke. Ya, saya pikir acara kita itu jam 6 seperti yang di Semarang. Nggak taunya ini jam setengah 7 ya, setengah 8 ya. Itu nggak taunya bertepatan dengan prayer room saya. Jadi saya tidak hadir di prayer room hari ini gara-gara persekutuan doa victory. Haleluya Ibu Eli. Puji Tuhan. Oke, saya teruskan. Haleluya. Yang terakhir, Saudaraku, kita harus menabur firman. Tabur firman. Sekali lagi, apa yang kau tabur, engkau tuai. Apa yang kau ucapkan, itu yang kau alami. Tabur firman. Mari kita lihat Kisah 4:20. Kembali ke Kisah Rasul 4, ayat yang ke-20. Yes. Kisah Rasul 4 ayat 20 berkata, yang terakhir sebelum kita berdoa, Kisah 4 ayat 20 berkata begini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kamu lihat dan yang telah kami dengar. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, amin. Firman Tuhan, saudaraku, ini bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa, kata 2 Korintus. Amin. Jadi kalau firman itu bukan sekedar kata-kata, bukan dongeng, bukan cerita, gitu. Ada orang bilang sama saya, Pak Victor, saya kalau nggak bisa tidur, saya taruh headset di kuping saya, dengerin khotbah, saya langsung tidur. Itu boleh juga sih. Daripada dengerin yang lain-lain itu, daripada berita gosip itu, lebih baik baca firman. Tapi firman ini bukan sekedar didengar-dengar, tapi saudara bisa alami loh. Bukan cuma saya, saudara bisa alami. Amin. Ya, tahun lalu ini 2021, 2000 ya, saya baru pulang dari Australia karena saya kelelahan. Dalam waktu saya baru pulang dari Indonesia, dari acara pelayanan Indonesia dan Australia, baru pulang terus saya kembali lagi. Iya. Dan cukup jauh kan Indonesia ke Australia. Itu kayak orang Indonesia dari Jakarta ke LA. Itu jauh banget ya, sepertiga dunia itu ya. Atau seperempat ya. Dan apa yang terjadi, Sobu? Saya kelelahan sekali, saya angkat barang sendiri kan. Kalau di Australia itu kan ngangkat sendiri. Dari Melbourne ke Sydney, angkat lagi, balik lagi ke Singapura, balik Indonesia, balik lagi. Saudara sibuk sekali. Tetapi waktu masuk saya sampai di Belanda, saya kelelahan dan saya dikatakan karena bagian kaki saya sakit sekali, saya diberitahu sama dokter saya, kamu kena hernia. Dan itu di bagian lengan kakimu itu sudah robek. Ya. Ya. Di bawah perut itu sudah robek dan itu harus dioperasi. Apalagi dokternya bilang gini, ini juga bahaya, ini kelihatannya sepele dan memang sakit, tapi ini bisa orang mati karena ini. Waktu dibilang mati, aku, haleluya, saya ambil waktu berdoa. Dan saya ucapkan firman. Tidak pernah orang memberitakan Injil binasa. Tidak pernah. Tidak pernah orang memberitakan Injil mengalami kekalahan. Tapi orang yang memberitakan Injil melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan. Tapi sakit tetap sakit. Saya dikasih pain stiller, saya minum, sakit. Saya doa, Tuhan tolong mujizatmu terjadi. Saudaraku, sampai akhirnya dokter itu berkata, kamu harus segera dioperasi. Ya, oke. Saya ikuti apa saja yang advis dokter. Saudara, kalau saudara tahu ada dokter, apalagi yang menyaksikan ini, terus memberi nasihat, harus ini, harus itu, atau vaksin. Saudara, tidak usah ngomel-ngomel, tidak usah ribut-ribut. Mereka itu lebih tahu. Ikuti saja. Di balik itu ada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kasih jempol. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi? Sampai di rumah sakit, saya disuruh foto lagi. Setelah dibersihkan, saya dibawa ke ruang operasi, meja sudah dibersihkan, suster bilang silahkan, dan saya sudah pakai baju operasi, sudah tidur di sana, profesor datang, ahli bedah, bilang ini kita akan bedah tapi hanya lokal di biusnya, kamu bisa menyaksikan di monitor, ya, kamu tidak rasa apa-apa, cuman selesai operasi sakit, dia bilang, kamu mesti minum obat pain stillernya, kalau hilang biusnya kamu akan rasa sakit. Oke, saya dengerin semuanya. Dia ngomong selesai, terus dia bilang, oke, sekarang saya periksa.
dia periksa bagian di bawah perut saya itu, saudara, dia pakai alat untuk melihat kalau ibu-ibu hamil itu ya, pakai senter gitu ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kaget, saudara. Loh, foto yang lalu dan foto sebelum operasi sama sekarang kok beda? Dia bilang, dia giniin, nggak ada, saudara. Nggak ada yang robek, dia bilang. Nggak ada, dicoba lagi. Apa yang terjadi loh? Dia tekan loh. Dia tekan, sakit nggak? Enggak. Loh, tadi saya tekan, kamu bilang sakit, sekarang nggak sakit. Loh, terus dia lihat lagi, dan di monitor itu jelas, tidak ada yang robek. Semua foto yang lalu dengan dokter rumah saya, foto yang lalu yang sebelum operasi, dengan langsung diperiksa, beda sama sekali. Apa yang terjadi? Dokternya bilang, profesor bilang apa? Kamu sudah sembuh, kamu nggak perlu operasi. Kok luar biasa? Apa yang kamu buat? Dia tanya itulah jawaban saya. Saya berdoa. Saya tahu Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia bilang apa? Jesus is the best. Amen. Amin, saudara. Tidak jadi operasi. Saya turun sehat sampai hari ini. Haleluya, Allah kita luar biasa ya. Jadi ini penting, ucapkan firman. Bahwa Allah sanggup. Apa yang kita lakukan tidak pernah salah. Ya, kalau sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa dengan penuh keberanian mereka memberitakan Injil. Nah, pelipat gandaan yang utama adalah bagaimana hidup kita semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, itu akan membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Dan yang ketiga, berdampak ke dalam hidup pribadi saudara masing-masing. Itu kata penutup saya, bahwa multiplikasi pelipat gandaan selalu berhubungan juga dengan promosi dari Tuhan. Jadi kalau saudara tabur tadi, tabur doa, tabur hidup, tabur harta, dan tabur firman Tuhan, engkau alami multiplikasi. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Bapak, kami bersyukur bahwa engkau Allah yang luar biasa. Mari kita berdoa sama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, taruh salah satu tanganmu di dadamu. Katakan sama Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau telepon, kita periksa dulu telepon kita. Apa ada baterainya? Ya. Apa ada yang, apakah terkoneksi dengan baik? Dan seterusnya. Mari kita lihat, renungkan firman ini. Tuhan, lihatlah mereka-mereka khususnya yang ada di acara ini. Kau lihat mereka, Tuhan Yesus, satu persatu. Dari semua pengurus PD Victory, semua yang selalu ikut acara ini, bahkan yang baru pertama ikut hari ini, Bapak, Engkau mau lakukan pelipat gandaan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Terjadilah. Dan sebagai hamba-Mu, aku berdoa supaya firman ini bangkit dalam hidup kami. Apa yang Kau suruh untuk sampaikan, aku telah sampaikan ya Tuhan. Sempurnakan demi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Tidak ada satu orang pun di sini yang mengikuti acara ini yang tidak dipedulikan Tuhan. Semua saudara berharga. Yes, Lord. Berharga di mata Tuhan. Lakukanlah saudaraku. 4 hal ini supaya engkau lihat mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin.